Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إخواني بالله ويا أيها الكافرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada saat ini bisa bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral suatu apapun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya mulai di dunia sampai di akhirat. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, sebagai manusia lelah itu biasa. Sebagai manusia ada khawatir itu hal biasa. Karena memang sifat dasar daripada manusia adalah berkeluh kesah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah. Makanya kalau ada yang ngeluh, ada yang resah, gelisah, galau, ya biasa saja. Karena itu sifat dasar daripada manusia. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekhawatiran. Yang tidak boleh adalah berlebihan, keterlaluan dalam kelelahan. Padahal sebagai orang yang beriman kita tidak boleh seperti itu. Jadi lelah boleh, khawatir boleh, tapi berlebihan yang tidak boleh. Nah, maka bagaimana caranya agar kita bisa tidak mudah lelah, tidak mudah gelisah, dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini? Ada 4 I bekal kita agar kita tidak mudah lelah, tidak mudah gelisah, tidak mudah resah, dan tidak mudah menyerah. I yang pertama adalah iman. Quran surat Ali Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lamuna in kuntum
mu'minin. Janganlah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya jika engkau beriman. Kalau ada iman, di hati ini ada iman, maka tidak akan ada perasaan gelisah berlebihan. Artinya, jika kemudian kita kecewa berlebihan, khawatir berlebihan, coba ditanya, jangan-jangan iman kita sedang turun, jangan-jangan iman kita sedang down. Bicara iman berarti kita bicara apa? Bicara yakin kita kepada Allah. Kan biasanya yang bikin kita lemah itu mohon maaf karena capek misalnya ya. Ibu yang jadi istri jangan sampai merasa capek, karena istri itu pahalanya besar. Ada yang bilang istri itu jam kerjanya dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Suami katanya wajar kalau capek, karena pahalanya juga besar. Nah, kalau ibu saat ini menjalani posisi sebagai istri, ada iman kepada Allah, yakin bahwa yang setiap kita jalan itu akan mendapatkan balasan dari Allah, maka tidak akan mudah menyerah. Kalau seandainya suami tak menghargai apa yang kita hadirkan, santai saja, karena Allah pasti akan menilai semua kebaikan kita. Begitupun pula ayah, para suami yang di rumah, Anda mencari nafkah banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, berangkat pagi, pulang pagi, capek mencari nafkah. Istri enggak menghargai kita, ya biasa saja. Karena bagi kita, di hati kita ada iman kepada Allah, jadi nikmat. Dan orang beriman tidak berputus asa, itu yang pertama. Iman. Yang kedua, ia adalah istiqomah. Iman itu harus dibuktikan dengan amal. Amal bukan hanya sekedar amal, tapi amal yang istiqomah. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu, yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan ada malaikat yang turun kepadanya. Perhatikan janjinya, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya mengatakan, hambaku yang istiqomah, wahai manusia yang istiqomah, jangan takut, jangan sedih,
karena untukmu Allah telah berikan kabar gembira. Apa itu? Surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dunia ini memang tempat lelah, istirahat yang nikmat yang sebenarnya nanti di surga. Dunia memang harus capek, harus lelah, harus berkorban, bangun di sepertiga malam, menunaikan tahajud untuk berkorban apa? Kudu ngorbanin ngantuk kita, ngorbanin dinginnya, betul apa enggak? Ngorbanin malesnya, betul apa enggak? Puasa bulan Rajab yang sunah-sunah, iya kan? Kemudian nanti sabar dilanjutkan, kemudian Ramadan. Kalau tidak kuat pengorbanannya, kita akan kecil, pasti akan habis semuanya. Tapi kita percaya bahwa dunia bukan akhir dari segalanya. Nanti di surga nikmat yang sesungguhnya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan daripada akhir dari kehidupan, justru mati adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Istiqomah sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Kalau sudah istiqomah, nikmat hidup ini, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua istiqomah. Yang ketiga ilmu. Orang yang punya ilmu adalah orang-orang yang tidak akan mudah lemah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu ilmulah yang membimbingnya, ilmulah yang mengarahkannya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka seorang tidak akan merasa lelah, tidak merasa lemah, dan tidak akan mudah menyerah. Coba perhatikan lagi. Kalau kita masih mudah lelah, mudah menyerah, kita perhatikan bagaimana ilmu kita. Karena seseorang yang memiliki ilmu, terutama ilmu agama, dia akan mudah, dia akan enjoy menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan samakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, maka dia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kegelisahan. Tapi yang berilmu, dia akan mendapat kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Seorang ayah, seorang ibu yang punya ilmu, maka dia akan membimbing anak-anaknya dengan penuh kebijaksanaan. Seorang suami, seorang istri yang punya ilmu, maka dia akan menghadirkan kasih sayang yang mendalam bagi pasangannya karena punya ilmu. Makanya begitu banyak rumah tangga yang menghadapi kegagalan,
bukan karena kurangnya cinta, bukan karena kurangnya harta, tapi karena kurangnya ilmu. Ilmu tidak dihadirkan di dalam rumah tangganya itu. Dan yang keempat, agar kita tidak mudah lelah dalam menjalani kehidupan ini adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan berharap berlebihan kepada manusia, karena hati dan ucapan manusia mudah berubah. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Kalau ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Ibu-ibu berharap terlalu banyak pada suami, siap-siap kecewa. Betul apa? Kita juga sebagai suami berharap berlebihan kepada istri, siap-siap saja kecewa. Teman-teman yang bekerja berharap kepada kantornya, berharap kepada bosnya, sama atasnya. Kalau berlebihan, siap-siap kecewa. Maka belajarlah untuk menghilangkan kemelekatannya dalam hati ini, berharap kepada manusia. Belajarlah untuk menyandarkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Ibu ingin beramal tapi mengharap pujian dari manusia. Tidak semua orang memuji, tidak semua orang memuji kita. Betul apa? Melelahkan sekali kalau kita memaksakan diri untuk mendapatkan pujian dari semua manusia, karena pasti akan ada orang yang melihat kita berbeda dari apa yang kita harapkan. Jadi mari kita serahkan sepenuhnya apa yang kita hadirkan semata-mata hanya untuk mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, tidak penting penilaian manusia. Seandainya seluruh manusia memuji kita, tidak lantas kita akan mulia. Seandainya seluruh manusia menghinakan kita, tak lantas kita jadi hina. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain, karena orang yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. 4I, agar hidup kita tidak mudah lelah, tidak mudah menyerah. Yang pertama iman, yang kedua istiqomah, yang ketiga ilmu, yang keempat ikhlas. Insyaallah kalau kita punya 4 ini, kita akan mudah dalam menjalani hidup dan kita akan tenang dalam menjalaninya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.